Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama di kelas 6, tema 2, subtema 2, terintegrasi dengan materi pelajaran IPA bersama saya, Kak Nurichan, akan mendampingi adik-adik semuanya belajar bersama tentang IPA dengan materi ciri khusus makhluk hidup. Makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan, semuanya mempunyai ciri makhluk hidup masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup pada lingkungannya masing-masing. Sebelum kita mulai, kita bareng-bareng nih nyanyi dulu. Siapa yang belum tahu atau sudah tahu nyanyi lagunya Cicak-cicak di dinding? Udah tahu ya? Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pada kita nyanyi tadi, ada satu hewan yang kakak sebutkan, yaitu adalah hewan cicak. Siapa yang belum pernah lihat cicak? Ya, semuanya insya Allah sudah pernah ya lihat cicak. Cicak biasanya itu di mana? Dia melekatnya di bawah bisa, di atas bisa. Kok kayak sulap ya? Enggak. Cicak itu dimodifikasi tubuhnya mempunyai satu ciri khusus. Yang pertama, mempunyai guratan sisi pada tangan, pada kakinya. Itu ya. Guratan sisi inilah yang bertujuan dia tidak dapat jatuh dari tempatnya dia melekat tadi. Gitu. Yang kedua, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Pakai apa nangkapnya? Pakai tangan? Nggak mungkin. Pakai kaki? Nggak mungkin. Pakai apa? Ya, ciri yang kedua yaitu adalah mempunyai lidah panjang dan lengket. Cicak mempunyai lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kemudian, ketika kalian menangkap cicak, apa yang terjadi? Pernah menangkap ya di rumah ya? Apa yang terjadi? Wow, ternyata bagian tubuhnya ada yang putus. Nah, terputusnya tubuh cicak tadi bukan terus kemudian dia mati, tidak. Tapi bagian tubuhnya sengaja diputus. Agar apa? Agar dia dapat melarikan diri, sehingga cicaknya dapat terselamatkan. Nah, bagian cicak yang dipotong tadi, yang diputus tadi, namanya adalah autotomi. Itu adalah ciri yang ketiga. Selanjutnya, ciri hewan yang kedua adalah hewan bebek. Bebek mempunyai ciri satu. Pernah lihat bebek kan? Satu, dia mempunyai paruh berbentuk sudu. Paruhnya tidak runcing, tidak lancip, tidak lonjong, tapi berbentuk sudu. Kayak U tapi lebih gini ya. Nah, berbentuk sudu. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menyaring makanan di lumpur. Yang kedua, kalau kalian perhatikan gambar bebek di samping, bebek kakinya nggak seperti jari kaki manusia ya. Di sela-sela jarinya ada selaputnya. Fungsinya apa yuk? Ya, selaput pada jari bebek itu fungsinya adalah untuk berenang di air dan berjalan di lumpur. Kemudian, pernah kalian lihat bebek berenang? Apa yang terjadi? Apakah bulunya basah? Apakah bulunya terlihat biasa saja? Benar, bulu pada bebek dilengkapi kelenjar minyak sehingga menyebabkan bebek pada saat berenang tidak basah. Itu ciri yang ketiga. Hewan berikutnya adalah unta. Unta biasanya hidup di padang pasir. Sistem dari tubuhnya yang pertama adalah dia mempunyai kaki yang panjang. Fungsinya apa? Fungsinya ketika berada di padang pasir, ketika dia berjalan di padang pasir, tidak mudah terperosok. Yang kedua, ciri dari unta adalah ketika di padang pasir, biasanya ada badai pasir tuh. Nah, ketika badai pasir terjadi, maka
Ciri yang kedua, unta memiliki namanya apa? Katup di hidung yang dapat membuka dan menutup. Membuka dan menutup. Ya, fungsinya tadi untuk menghindari pada saat badai pasir. Yang ketiga, unta memiliki bulu yang lentik ya, bulu mata yang lentik. Itu fungsinya untuk menghindari terjadinya padang pasir, sehingga ketika badai pasir terjadi tidak ada yang masuk ke dalam matanya unta. Kemudian yang keempat adalah kelawar. Pernah ya lihat kelawar di rumah? Pernah pegang kelawar? Ya, kalau ada pelawar boleh dipegang. Ketika pegang kelawar, maka kalian dapat mengamati apa yang terdapat pada kelawar. Satu, pada bagian sayap kelawar, di bagian sayapnya itu selain sayapnya tipis, maka ada namanya ibu jarinya di bagian kelawar. Ya, ada ibu jarinya. Ibu jari pada kelawar fungsinya adalah untuk menaiki gua dan pohon. Jadi naiknya pakai ibu jari tadi. Nah, yang kedua adalah kelawar mengetahui posisi mangsa dengan menggunakan sistem ekolokasi. Jadi, ekolokasi adalah sistem pantulan bunyi pada kelawar untuk mengetahui posisi mangsa. Yang ketiga, kelawar mempunyai sayap yang tipis tadi. Pada saat terbang tidak bersuara. Yang keempat adalah kelawar. Selanjutnya yang kelima adalah burung hantu. Burung hantu, kalian pernah lihat burung hantu di kebun binatang? Pernah ya? Kalian lihat, burung hantu mempunyai mata yang sangat tajam. Mata yang sangat tajam pada burung hantu itu berguna untuk mengetahui posisi mangsa. Pada malam hari, posisinya gelap, burung hantu di atas, ada gerakan sedikit pun di bawah, burung hantu dapat melihat. Karena tadi, ciri burung hantu yang pertama memiliki mata yang tajam. Ciri yang kedua adalah kepala burung hantu dapat memutar 180 derajat. Jadi kalau di posisi mangsanya di belakang, dia dapat berputar. Bukan badannya, tapi hanya kepalanya. Gitu nggak? Yang ketiga adalah burung hantu mempunyai sayap yang tipis. Sayap tipis pada burung hantu dapat berguna untuk ketika pada saat burung hantu bergerak terbang dengan cepat, maka tidak bersuara sehingga mangsanya dapat ditangkap dengan cepat tanpa sepengetahuan mangsanya tadi. Kemudian yang keenam adalah bunglon. Pernah ya lihat bunglon? Bunglon warnanya apa? Kadang hijau, kadang coklat. Ya, bunglon mempunyai ciri khusus yang pertama adalah dia dapat berubah wujud, bukan wujud badannya, tapi warnanya sesuai dengan tempat hidupnya. Namanya apa? Namanya mimikri. Mimikri. Itu jangan salah dengan cicak. Cicak autotomi, bunglon mimikri. Yang kedua, seperti halnya cicak juga, bunglon menangkap mangsanya serangga, kalau lewat ditangkap dengan cara apa? Dengan cara menjulurkan lidahnya. Sehingga di sini ciri yang kedua adalah bunglon mempunyai lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Demikian video dari kakak, semoga bermanfaat. Untuk pematangan materi ini, silakan adik-adik semua mencari 2 hewan dan disebutkan ciri khusus dan tujuannya atau manfaatnya. Gitu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.